Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kali ini kita akan kembali ngomentari tentang Gibran di debat Cawapres kemarin ya. Meskipun agak terlambat karena banyak kesibukan, saya harus bekerja ya. Dari Sabtu hingga Minggu, dari pagi sampai malam guys. Sehingga untuk konten tuh agak terbatas lah waktunya gitu kan, nggak seperti dulu. Nah, jadi Gibran tuh mengatakan gini ya, bahwa timnya Anies Caimin ini ngomong tentang environment gitu kan, jadi tentang lingkungan, isu lingkungan. Tapi mereka justru membawa botol plastik di acara debat cawapres itu. Lalu Gibran menunjukkan dan mengatakan bahwa kami saja dari tim 02, yaitu Prabowo Gibran, dan tim 03 Ganjar Mahfud itu tidak membawa botol plastik, tapi botol kaca gitu. Nah, ini langsung dibantah oleh tim dari Anies Caimin bahwa itu adalah botol minuman air putih ya, mineral itu yang disediakan oleh panitia, oleh KPU gitu. Bukan bawaan dari tim Nas Amin gitu kan. Jadi Gibran ini kalau ini benar, berarti Gibran kan sedang berbohong. Bukan berbohong juga mungkin ya. Lebih tepatnya mungkin dia tuh nggak tahu bahwa dia tuh hanya melihat apa yang di depan mata. Dia nggak memikirkan lebih jauh bahwa mungkin saja ini adalah sediakan dari KPU gitu guys. Karena sebagai panitia KPU itu kan tentu harus menyediakan fasilitas minimal minum kalau nggak makan gitu. Karena kan ini adalah tamu peserta debat yang harus, apalagi ini debat, tentu harus ada konsumsi gitu. Masa sih KPU nggak bisa menyediakan itu hal wajar untuk menyediakan semacam minuman yang mana memang jamaah itu adalah botol minuman mineral dari plastik. Karena memang itu yang diproduksi massal gitu kan. Jadi harusnya Gibran ini mengkritik KPU, bukan mengkritik tim Mas Amin. Karena Cak Aminnya nggak tahu itu dari mana asalnya gitu kan, botol plastik itu. Ternyata dari klarifikasi dari tim ses Amin itu adalah dari KPU. Jadi itu logis sekali guys. Nah gini loh, saya mau sampaikan bahwa bukan masalah dari plastiknya. Kita tahu memang sampah plastiknya adalah menjadi masalah lingkungan. Tapi saya berpendapat lain guys ya. Gini ya, kita perlu tahu bahwa gak semua orang itu hidup dalam idealisme. Yang mana kita juga tahu bahwa orang itu punya kepentingan juga untuk hidup praktis, hidup lebih murah gitu. Jadi kita tuh lebih mengutamakan, kok saya pribadi lebih mengutamakan daripada diversifikasi. Jadi bukan masalah dari sampah plastiknya, tapi bagaimana supaya sampah plastik ini diolah menjadi produk plastik lagi gitu. Jadi tidak mengambil yang baru, tidak menambah sampah plastik yang ada, tapi hanya mendaur ulang. Itu lebih penting gitu kan. Jadi poinnya adalah karena nggak semua orang itu bisa membawa botol kaca. Ingat, botol kaca adalah sesuatu yang kalau Anda beli dan Anda gunakan terus kan, itu kan harus ada space khusus untuk membawanya gitu. Dan kita nggak semua itu punya kemampuan untuk itu, untuk membawa botol kaca ke mana-mana gitu kan. Ada yang karena kita tuh memang harus praktis, kita tuh tidak membawa banyak barang, makanya kita beli makanan minuman yang dalam kemasan plastik di minimarket gitu. Jadi nggak bisa dipasarkan pada semua orang. Makanya solusinya bukan pada penggunaan botol kaca menghilangkan total botol plastik atau bahan makanan minuman plastik, tidak. Tapi adalah bagaimana supaya orang itu ketika memakai produk plastik harus sadar bagaimana cara menempatkannya, membuangnya, dan juga harus dikoneksikan dengan proses pengolahan. Dan itu akan membuka banyak pabrik pengolahan plastik misalnya. Limbah plastik yang ada diolah, dicuci, diolah menjadi produk plastik lagi gitu. Dan kita tahu ya, Anda bayangkan ya, gini. Saya ambil contoh misalnya ada perusahaan-perusahaan yang di Indonesia ini yang
perusahaan pengemasan yang menjual bahan baku pengemasan plastik. Nah, itu mereka itu mengimpor bahan baku plastik itu dari luar. Yang mereka buat di Indonesia, bahan baku diimpor dari luar, biji plastik itu ya, diimpor dari luar. Lalu karena di dalam negeri kita kekurangan biji plastik, guys. Biji plastik itu kebanyakan impor, produk luar gitu kan, kebanyakan impor. Karena kita kekurangan biji plastik. Nah, alangkah eloknya itu biji plastik kita produksi dalam negeri. Dengan cara apa? Dengan cara daur ulang. Sayang kan, sampah plastik itu banyak dibuang-buang, nggak didaur ulang, sehingga perusahaan-perusahaan pengemasan plastik Indonesia ini yang menjual bahan baku plastik kepada perusahaan-perusahaan produsen makan minuman seperti Unilever, Indofood itu harus membeli bahan baku dari luar. Kan lebih baik kalau membeli bahan baku dari dalam negeri, yaitu berupa plastik yang didaur ulang, guys. Itu kan lebih hemat, tidak terkena kita tidak akan mengalami negatif impor, alias neraca perdagangan negatif tidak akan, karena kita tuh lebih banyak menggunakan produksi plastik, biji plastik dari dalam negeri yang dari hasil daur ulang sampah plastik itu, limbah plastik itu, guys. Itu solusinya gitu. Jadi kita perlu diversifikasi gitu kan. Depannya itu sekarang tuh saya lihat ya, ketika dolar naik ya 15.000, 16.000 itu saya melihat ada perusahaan plastik, pengemasan plastik yang mengimpor biji plastik dari luar negeri itu rugi, laba bersihnya tuh menjadi minus, rugi karena dia mengimpor dengan dolar, sehingga dia sementara harga produksinya, harga jual konsumen itu kan tentu tidak mungkin serta-merta dinaikkan, sehingga dia menerima rugi karena selisih kurs itu. Dia beli harga bahan baku biji plastik lebih mahal dibandingkan dengan harga jualnya. Jadi dia perlu menaikkan harga jualnya agar bisa menutupi cost dari pembelian, selisih dari kenaikan biaya impor karena akibat kenaikan biaya mata uang dolar itu, guys. Karena kan perusahaan ini membeli biji plastik dalam mata uang dolar gitu. Nah, ini solusinya sebenarnya adalah itu tadi, bagaimana mengedukasi masyarakat dan meninjakan banyak tempat-tempat pembuangan sampah yang recycle, dipisah-pisahkan, mana yang sampah plastik, mana yang sampah non plastik dan segala macamnya, sehingga tidak ada sampah yang terbuang, semuanya akan didaur ulang, ada yang jadi pupuk, ada yang jadi bahan baku plastik ulang dan segala macamnya. Itu yang penting, guys. Jadi kita tuh lebih mengedepankan recycling dan ulang dibandingkan dengan fokus pada menghilangkan sampah plastik. Nah, itu tidak efisien. Kenapa saya katakan? Karena memang nggak semua orang tuh bisa dipaksa seperti itu. Orang tuh punya banyak kebutuhan, punya banyak kemampuan yang tidak setara gitu. Orang ada juga yang mengincar efisiensi dan praktis. Makanya lebih dikedepankan daur ulang dibandingkan dengan menghilangkan plastik itu sendiri gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.